Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Kepada ibu jamaah salat fardu zuhur, Sayyidina Darussalam, serta pendengar Dakwah Darussalam dimanapun Anda berada, yang tetap setia mengikuti kegiatan majelis taklim di Masjid Raya Darussalam Samarinda. Sebelum kita mengikuti rangkaian tausiah pada siang hari ini, kepada jamaah dimohonkan untuk sama-sama membacakan surah Al-Fatihah untuk Bapak dan Ibu yang sudah berinfak atau berwakaf tanah untuk kegiatan pembangunan madrasah Masjid Raya Darussalam Samarinda. Yang pertama dari Bapak Tundru 1 juta rupiah ditujukan untuk almarhum atas nama Bapak Sangkala bin Muda, kemudian Ibu Adinah binti Mala, kemudian dari Bapak Didin Hasanuddin 1 juta rupiah untuk almarhumah yang pertama Rasih binti Suhaimi, kemudian yang kedua Ibu Hadria binti Aswari. Al-Fatihah. Terima kasih. Kemudian kami informasikan juga hasil salawatan pada zuhur kemarin pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 telah kami terima sebesar Rp1.407.000. Saya mewakili atas nama pengurus Yayasan Masjid Raya Darussalam Samarinda mengucapkan terima kasih atas infak dan sedekah yang sudah kami berikan dan mendoakan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, rezeki yang melimpah dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kepada jamaah yang ingin berinfak atau berwakaf tanah untuk kegiatan pembangunan madrasah Masjid Raya Darussalam sebesar Rp800.000 per meter persegi, atau sekedarnya bisa menghubungi Sekretariat Masjid Raya Darussalam, Jalan Kiai Abdullah Marisi nomor 1 Samarinda. Kemudian pengumuman dari pengurus Yayasan Masjid Raya Darussalam Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada jamaah Masjid Raya Darussalam Samarinda serta masyarakat Kota Samarinda dan sekitarnya untuk klinik Semoga Sehat Masjid Raya Darussalam Samarinda. Yang pertama, klinik Semoga Sehat Masjid Raya Darussalam Samarinda insya Allah mulai tanggal 1 Januari 2023 untuk pelayanan kesehatan akan dibuka mulai pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah sampai jam 21 waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian yang kedua, untuk pelayanan kesehatan yang akan kami buka khusus poli umum dan poli gigi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Yayasan Masjid Raya Darussalam Samarinda, Ketua Bapak Haji Ananis AG MPD, kemudian Sekretaris Bapak Berani Mutakin Sos. Baik jemaah sekalian, selanjutnya langsung saja kita ikuti rangkaian tausiah pada zuhur pada siang hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Qorom Bapak Kiai Haji Andi Faisal. Kami informasikan juga insya Allah ceramah agama nanti disampaikan kurang lebih 20 menit. Baik, selanjutnya langsung saja kita ikuti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Qorom Bapak Kiai Haji Andi Faisal. Itu pada beliau waktu kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat dalam kondisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat ampunan Allah, diridhoi hidup di dunia akhirat, barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah rumah tangganya, anak-anak tidak dijaga oleh Allah, dan semuanya moga-moga diberikan husnul khotimah. Pada hari ini wa ala manawasul sholih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Shawilallahul fatihah. Iya kan Allah ya nasta'in. Mari kita zikir sama-sama, diikuti. Sebagaimana sabda Nabi, siapa orang yang membaca zikir ini, Allah akan menolong 5 urusannya di dunia. Allah berikan pertolongan 5 urusannya nanti di akhirat. Diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman baghu alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu indal sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada Sayyidina Ali ketika Rasulullah sudah mulai mendatangi masa-masa meninggalnya beliau. Di antara nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ya Ali, li sa'idi salasu alamat. Ali, tanda-tanda orang yang beruntung, keselamatan nanti di hari kiamat. Di antaranya, kata Nabi, orang itu memiliki 3 tanda. Yang pertama, tandanya orang itu untung nanti di hari kiamat, yaitu sholatuhu ma'al jamaah. Orangnya itu senantiasa sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini salah satu amaliyah Rasulullah yang beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Sunnah Rasulullah yang paling besar. Bahkan di dalam ketika Rasulullah akan berperang sekalipun, berhadapan dengan musuh,
Nabi masih melaksanakan sholat berjamaah. Ini saking besarnya keutamaan di dalam sholat berjamaah. Kenapa orang dikatakan untung kalau dia sholat berjamaah? Karena orang yang sholat berjamaah itu tidak diragukan lagi sholatnya pasti diterima oleh Allah. Karena orang sholat berjamaah itu ya syuddu ba'duhum ba'duh. Satu menguatkan kepada yang lain. Pertama kali orang yang dilihat oleh Allah ketika sholat berjamaah adalah imam. Makanya imam tidak bisa langsung maju jadi imam, itu tidak boleh. Imam ini mesti dipilih. Imam adalah orang yang dipilih oleh makmum, kemudian imam mengerti keadaan makmum. Tidak boleh imam semena-mena, mentang-mentang bacaan Qur'annya bagus, rokaat pertama 1 juz gitu, rokaat kedua 2 juz. Kalau tidak dapat izin daripada makmum, tidak boleh. Bahkan membaca tasbih pun, paling bacaan tasbih rukuk sujud 1 kali. Kalau ambil sunnah 3. Kalau 5 makmumnya ini tidak setuju, merasa tidak nyaman, kok lama betul ini rukuk, maka imam ini hukumnya makruh membaca tasbih 5 kali. Makanya ketika Mu'ad bin Jabal, Mu'ad ini satu sahabat Nabi yang suaranya bagus, enak didengar. Dan Mu'ad bin Jabal ini senengannya baca Quran. Jadi kalau sudah baca Quran itu lupa sudah. 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz itu enak aja. Ketika dijadikan imam, Mu'ad ini membaca Quran, kebetulan sholatnya sholat subuh, suratnya panjang. Merasa makmun ini tidak nyaman, maka dia lapor sama Rasulullah. Ya Rasulullah, Mu'ad bin Jabal mengimamin kami, dia selalu panjang ya Rasulullah. Dipanggillah Mu'ad oleh Rasulullah. Ya Mu'ad, afattanun anta. Apakah kamu jadi tukang fitnah? Coba, imam dibilang sama Nabi, afattanun. Ya, orang yang banyak bikin fitnah kamu. Apa kamu tidak belakang, tidak lihat Mu'ad, di belakangmu banyak orang tua, di belakangmu ada orang yang sehat, orang yang sakit, di situ ada anak muda, di situ ada orang yang lagi banyak keperluan. Makanya kalau kita ngimami jangan panjang-panjang, sedang-sedang aja. Tapi kalau sholat sendiri yang panjang, Rasulullah sampai sholat malam kakinya bengkak. Sampai Imam Bushiri mengatakan, "Dhalam tu sunnataman ahyad dhalama ila anistakat qadamahu durra min warami." Aku dolim kepada orang yang menghidupkan salat malamnya sampai kakinya beliau bengkak. Siapa? Rasulullah. Tapi kalau beliau mengimamin sedang-sedang aja, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, enak, semua makmum kayak diikuti iramanya. Yang tuanya rasa nyaman, yang sehat merasa nyaman, yang sakit merasa nyaman, yang orang punya kebutuhan keperluan mau bepergian merasa nyaman. Itulah ketika Rasul Muhammad SAW menjadi seorang imam. Jadi kalau imamnya bagus, semua makmum diterima oleh Allah. Kalau kebetulan imamnya kurang bagus, ada mungkin agak lupa-lupa dikit, ngelamun-ngelamun dikit, Allah melihat saf yang pertama. Rahimallahu abdan shalla fi shafil awal. Allah memberikan rahmat kepada orang yang sholat di saf yang pertama. Sahabat yang kedua, saf kedua bertanya, "Ya Rasulullah, wa fi shafis tsani?" Saf yang kedua, "Ya Rasulullah," Nabi mengatakan, "Rahimallahu abdan fi shafil awal." Diulang lagi sama yang kedua, "Ya Rasulullah," Nabi pun menjawab, "Allah ngasih rahmat kepada orang yang sholat di saf yang pertama." Shaful awal ke shafil malaika. Shaf yang pertama ini nilainya kayak shafnya para malaikat. Kemudian shaf berikutnya. Jadi sholat kita ini saling menopang. Kayak bangunan ini kan bukan dari barang yang kuat. Jangan dikira bangunan yang kokoh kayak gini, betonnya berdiri banyak gini dari barang yang kuat. Tidak. Ini barang sepele yang mudah dihambur-hamburkan. Tapi ketika mereka bersatu, mereka menjadi kokoh.
Semen, apa kuatnya semen kalau sendirian? Ditiup aja berhamburan semen. Apa kuatnya pasir? Anak kecil aja hambur-hambur, kalau naik turunan semuanya. Apa kuatnya koral, kalau dilempar-lempar habis? Apa kuatnya air? Tapi begitu mereka menyatu, koral, semen, pasir, dijadikan tiang, maka begitu kuat dan kokoh. Sholat berjamaah pun demikian. Masing-masing saling menguatkan. Kayu sama kayu tidak bisa nempel, dikuatkan dengan paku. Jangan diremehkan paku. Dia menguatkan antara kayu yang satu dengan kayu yang lain. Ya syuddu ba'duhum ba'duh. Imam As-Sadili ketika ditanya, gimana Imam Sadili seandainya sholatnya satu masjid tidak ada yang khusyuk, apakah diterima oleh Allah? Beliau mengatakan diterima. Lu kok gitu? Beliau menjawab li'tinaihim ala huduril jamaah, karena perhatian mereka, kesungguhan mereka mendatangi sholat berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dari pasar ditutup tokonya datang ke masjid. Yang dari warung sana punya rumah makan ditutup, dia berangkat ke masjid. Yang sibuk berangkat ke mereka, sungguh-sungguh semua kesibukan dunianya dia tinggalkan. Mereka sibuk untuk melaksanakan sholat berjamaah. Makanya ada satu sahabat Nabi namanya Sya'ban. Sya'ban bin Sya'ban ini orang yang rumahnya dengan Rasulullah, dengan masjidnya Nabi itu jaraknya lumayan jauh. Kalau berjalan itu mungkin 1 jam perjalanan. Kalau 1 jam itu mungkin sini ke Sungai Kledang ya. Jalan kurang jauh masih. Kalau jalan lah, jalan aja kita ke sini. Itu kalau naik onta, taruhlah naik onta kita mungkin sejam. Ketika sholat subuh, Nabi nyariin Sya'ban tidak ketemu. Aina Sya'ban? Sahabat semuanya diam. La adri ya Rasulullah. Begitu selesai lagi, tanyain mana Sya'ban? Tidak tahu ya Rasulullah. Tahu rumahnya? Tahu ya Rasulullah. Antarkan aku. Ternyata di rumah Sya'ban udah meninggal. Orang banyak berkabung di situ. Maka Nabi katakan tidak menghalangi Sya'ban akan sholat berjamaah kecuali kematian. Gara-gara mati aja dia tidak berjamaah. Maka Nabi tanya, "Madza yaqulu Sya'ban?" Apa yang diucapkan Sya'ban? Maka beliau mengatakan, andaikan jauh, laukana ba'idan. Andaikan jauh, laukana jadidan, andaikan baru, laukana jami'an, andaikan semuanya. Maka Nabi membaca satu ayat Quran, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Sahabatku, kata Nabi, Allah berfirman, sungguh kalian melupakan ini. Apa itu? Kematian. Fakashafna anka ghita'aka, pada saat kau nazak sakaratul maut, matamu akan dibuka oleh Allah. Fakashafna, aku buka, kata Allah, aku berikan kasaf. Kasaf itu terbukanya dinding antara dunia dengan akhirat. Antara alam ini, syahadah, kita melihat, begitu bisa melihat alam surga, bisa melihat alam neraka, bisa melihat malaikat, bisa melihat setan. Sampai tidak akan mati kecuali melihat itu. La yamutul mar'u hatta yara maq'adahu. Orang tak akan mati sampai dia melihat tempatnya. Imma fil jannah, ada kalanya dia bisa melihat surga. Wa imma finnar, ada kalanya dia melihat neraka. Maka jangan heran kalau ada orang meninggal tersenyum. Kayak orang tidur. Padahal sakitnya sakaratul maut itu lebih sakit daripada ditebas pedang 1000 kali. Asyaddu min darbi alfi suyuf. Lebih sakit daripada ditebas 1000 pedang. Al hayawanu idzan sulikha jilduhu hala hayatih bahwa asyaddu minhu alfa marrah. Kalau ada kambing dikulitin tanpa disembelih, kulitnya ditarik grek sampai kelihatan dagingnya, sakaratul maut 1000 kali daripada itu. Ya, karena kita coba kulit sampai dikelupas, nah, jangankan seluruh badan, yang di jempol aja dikelupas gini, nah, dikit. Teriaknya luar biasa sakitnya. Ini seluruh badan dilepas, dikulitin kita ini. Antara yang nempel di daging dengan ruh, yang di kulit, yang di kuku, yang di rambut, yang di jantung, yang di sumsum, semuanya dilepas spontan dalam satu waktu.
Kalau ada orang tersenyum karena dia melihat surganya Allah. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ketika dia sakaratul maut ditunjukkan oleh Allah, tatanazzalu alaihimul malaika, ribuan malaikat turun, dia melihat. Ada satu malaikat datangin dia, alla takhafu, jangan takut ya, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Tuh liatin tempat pianah. Wa abshiru, gembira, gembira, gembira. Bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang pian telah dijanjikan. Lihatin dona. Begitu dia ngelihat surga senyum. Saat ditarik dia nyawanya, sakitnya ditarik nyawa, tertutup dengan nikmatnya melihat surga. Asik, tersenyum dia, serut, habis. Apa yang diucapkan Sa'ban? Andai jangan. Tahukah kau, kata Nabi? Kenapa dia mengatakan andaikan jauh? La adri ya Rasulullah. Sa'ban ditunjukkan oleh Allah pahalanya langkahan ke masjid. Satu langkah ke masjid nih diberikan oleh Allah seperti ini. Kalau dalam satu hadis, ketika kita melangkah satu langkah menuju masjid, kataballahu lahu asra hasanat wa maha anhu asra sayiat wa rafa anhu asra darajat. Selangkah aja diberikan oleh Allah 10 kebaikan. Satu kebaikan lebih baik dari dunia beserta isinya. Ini satu, selangkah dikasih 10. 10 ini satu aja diambil, ditukar sama dunia, masih mulian satu kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada orang itu. Nyesel dia, ya Allah, tahu gini rumah saya ndak segitu lagi, andaikan lebih jauh lagi ya Rasulullah. Ya Allah, andaikan lebih jauh ya Allah, aku akan tetap berjalan menuju masjidmu ya Allah. Nyesel, kenapa? Rumahnya cuman sini lojanan. Oh, kita masjid samping rumah ndak sampai-sampai. Duhur ndak ada di masjid, asar ada orang seumur hidup ndak pernah masuk masjid. Padahal rumahnya samping masjid. Dia masuk sekali cuman bukan sholat, disolatin. Sekali masuk bukan sholat, cuman disolatin. Kalau yang di Pakistan itu parah. Dia benci betul dengar adzan. Islam tapi benci. Kayak dengarkan petir gitu. Kadang-kadang lemparin masjid, mati. Ternyata maaf, ditunjukkan kuasanya Allah, orang itu tidak bisa masuk ke masjid. Setiap mau masuk masjid kayak mentul, kayak kedorong keluar. Dimasukkan lagi, kedorong keluar. Akhirnya disolatin di luar masjid. Ya, Allah tunjukkan kekuasaan Allah. Dia minta, ya Allah, tahu gini rumahku lebih jauh ya Allah. Nyesel dia. Kenapa rumahnya agak jauh dari masjid? Kalau bisa jauh lagi. Jadi kita walaupun maaf sholat kita kurang khusyuk berjamaah ini tetap diterima oleh Allah. Kenapa? Karena perhatian kita datang ke berjamaah ini. Nah, kesungguhan kita berangkat dari rumah, buka pintu pakai sandal. Bahkan maaf sampai ketika wudhu di rumah berangkat ke masjid. Kata Nabi di dalam kitab Fadailul Amal, ya, fahuwa kal muhtarim. Kalau sampai wudhu di rumah, berangkatnya ke masjid, buka pintu, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, kataballahu lahu kal muhtarim. Dia kayak orang pakai ihram. Jadi kalau mati di tengah jalan ketika sholat berjamaah, matinya kayak orang berangkat haji. Tapi kalau tujuannya dia berangkat haji untuk sholat sunnah, ngapain ke masjid? Mau tahajud sunnah, dia bakal mu'tamir, maka berangkatnya dia punya wudhu dari rumah seperti halnya orang yang berihram, berumrah. Ya Allah, gampang betul. Kemudian Sa'ban mengatakan laukana jadidan, dia mengatakan ketika ditunjukkan fadilah sedekah antara baju yang baru dengan baju yang bekas. Padahal bekasnya yang diberikan Sa'ban itu masih wajar. Kayak gini kan walaupun bekas masih bagus. Dikasihkan orang, bukan bekas sobek, masih layak. Nyesel kenapa ndak yang baru. Laukana jami'an, andekan semuanya. Karena Sa'ban ditunjukkan ketika sedang makan, ada seorang pengemis minta, dia potong rotinya separuh, separuh diberikan kepada pengemis, separuh dia makan. Taulah sampean orang ngasih separuh, itu bukan orang dermawan.
Ini bukan orang dermawan lagi, ini pun masih nyesel. Orang yang ngasih hartanya separuh, itu namanya jud wal karom. Orang dermawan terbagi menjadi 3. Pertama dikatakan sakho. Orang dermawan sakho ini aja sudah disayang sama Allah. As-sakhi qaribun minallah. Orang dermawan disayang oleh Allah, disenangin manusia, disenangin surga, dibenci sama neraka. Siapa itu? Orang yang menyedekahkan hartanya 2,5%. Kalau dia bawa 1 juta waktu sholat tadi, dia masukkan 25.000, itu orang dermawan. Kalau kebetulan dia bawa duit 100.000, dia masukkan 2.500, dia orang dermawan. 2,5% yang diperintahkan oleh Allah dengan sedekah dan zakat tadi. Kalau jud wal karam separuh, kayak Sayyidina Umar, dia punya uang 1.500.000 disedekahkan, punya 50 juta, 25 juta disedekahkan. Kemudian wa mu'sir, orang yang tingkatan paling tinggi seperti Abu Bakar As-Siddiq. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, dia sedekahkan 90%. Punya uang 1 juta ke masjid, 900 dimasukkan kotak amal. Bawa uang 100.000, 90.000 dia masukkan ke kotak amal. Tapi jarang gini, Pak. Ya jarang. Coba kotak amal tuh dibuka, banyakan 100.000 apa 5.000? Oh, itu 5.000, bahkan kadang-kadang yang paling banyak 2.000 malahan. Ya, inilah nyesel, Pak. Makanya hari kiamat dinamakan Yaumal Hasrah, hari penyesalan. Orang baik nyesel, apalagi orang tidak baik. Ya, orang baik aja masih nyesel. Sakban ini orang baik, Pak. Tiap hari ke masjid masih nyesel. Dia sedekah sudah, dia sedekahkan separuh hartanya sudah, tapi masih nyesel. Bagaimana kita? Kemudian yang kedua, karena waktunya sudah lebih dari 20 menit, ya. Ini sudah jam 1 lebih 10 menit. Jadi cukup sekian dulu. Moga-moga yang disampaikan bermanfaat. Barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Oke. Semuanya moga-moga diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana husnal khatimah inda ajalina. Qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad aidin. Allah. Alhamdulillah. Saya juga akan ya. Allah. Yang nelpon sampean enggak? Belum dulu. Kalau anu jangan hari Kamis ya. Saya Kamis tadi sebenarnya ngisi di rumah sakit anu ya. Kalau jangan Kamis benturan. Ngisi di Wahab Sahrani kalau Jumat. Kalau Kamis ini sekali-kali diisi di sini kan.